Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu datanglah Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW dengan lantangnya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi SAW tidak langsung menjawab. Bahkan Nabi diceritakan dalam hadis tersebut, Nabi pergi. Sampai tiba saatnya Nabi mengatakan, mana orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Nabi SAW menjawab, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanah sudah dicabik-cabik, jika amanah sudah tidak ada pada diri seorang muslim, maka tunggulah kiamat tersebut. Dia bertanya lagi, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu bisa hilang? Bagaimana amanah itu sudah tidak ada lagi? Nabi mengatakan, idza usnidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu perkara diberikan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, idza dhuyyatil amanah, jika amanah sudah hilang, amanah pada seorang guru, amanah pada seorang pemimpin, amanah pada seorang pedagang, amanah pada seorang pemimpin, amanah pada orang tua sudah hilang, maka tunggulah kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita atau memperhatikan kita dalam urusan ibadah saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyarankan kita, menganjurkan kita, memotivasi kita agar memperhatikan juga urusan akhlak, terutama urusan amanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati seorang mukmin yang hakiki, mensifati seorang mukmin yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, orang yang menjaga dari menunaikan zakat. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanah, janji pada orang lain.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan ini sifat seorang mukmin saja, tidak hanya sebagai bentuk kabar saja. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan seorang mukmin agar senantiasa menjaga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan amanah ini sangat-sangat penting. Ya. Bahkan Nabi SAW menjadikannya sebagai tanda kiamat. Di hadis lain, Nabi SAW mengatakan, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka dunya." Ada 4 hal kata Nabi SAW, yang kalau 4 hal tersebut, 4 akhlak ini berada pada dirimu, maka apapun yang engkau tidak dapati dari dunia ini, maka tidak apa-apa. 4 hal ini lebih penting dari dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Apa yang disebutkan oleh Nabi pertama? Hifzul amanah, menjaga amanah. Setelahnya Nabi mengatakan sidqul hadis, jujur dalam perkataan. Yang ketiga Nabi mengatakan husnul khaliqah, bagus akhlak. Yang keempat Nabi mengatakan wa'iffatun fit ta'am, menjaga diri, menjaga wibawa dalam urusan makanan. Yang pertama Nabi mengatakan apa? Hifzul amanah. Hadis lain Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan amanah, perkara amanah tidak selalu hanya berkaitan dengan uang. Jika ada yang bekerja sebagai bendahara atau bekerja di tempat yang mengurus keuangan, maka bukan mereka saja yang harus menjaga amanah. Demi Allah, urusan amanah ini yang pertama kali harus kita perhatikan adalah amanah berkaitan dengan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala menitipkan jiwa ini pada kita. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menunaikan amanah jiwa kita dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Orang yang memegang urusan uang harus sangat amanah. Tapi itu hanya salah satu bagian saja. Di antara amanah terbesar adalah amanah seorang pemimpin. Bagaimana dia memperlakukan masyarakatnya dengan adil. Bagaimana dia amanah dalam membuat kebijakan. Bagaimana dia amanah menandatangani urusan-urusan proyek. Dan di antara amanah terbesar juga adalah amanah seorang bos, seorang pemimpin perusahaan. Bagaimana dia amanah dalam memberikan pekerjaan. Bagaimana dia amanah dalam memberikan hak libur. Tidak membebankan pekerjaan di luar jam kerjanya. Tidak mengambil hak liburannya atas ego kepentingan perusahaannya. Ini bagian dari amanah. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyah thumma yamutu yaumal qiyamah aw thumma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seseorang atau seorang hamba yang Allah titipkan urusan rakyat kepadanya, urusan manusia kepadanya, baik dia seorang pemimpin tinggi atau dia sebagai kepala rumah tangga,
ataukah dia sebagai bos. Kemudian dia meninggal dalam keadaan penuh dengan kekhianatan, penuh dengan tidak amanah kepada bawahannya, li ra'iyati, kepada masyarakatnya, li ra'iyati, kepada anggota keluarganya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali akan Allah haramkan surga bagi mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli untuk terciptanya amanah dalam segala urusan. Amanah terkait ibadah kepada Allah, Nabi jelas banyak memerintahkan para sahabat, mengingatkan umat untuk selalu beribadah. Suatu hari Nabi SAW datang ke pasar dengan maksud membeli gandum. Dengan maksud apa? Membeli gandum. Kemudian seperti biasa seorang pembeli, dia mengeceklah gandum tersebut. Kemudian Nabi mendapati bagian atas kering, bagian bawah basah. Nabi mengatakan, dan Nabi heran, kenapa engkau letakkan di bawah yang basah? Kenapa yang bawah basah? Kemudian kata orang tersebut, wahai Rasulullah, tadi gandum ini terkena hujan. Tapi Nabi cerdas, Nabi tidak bodoh. Nabi tahu kalau orang tersebut telah berlaku curang, orang tersebut telah berlaku khianat dengan menjadikan dagangan yang jelek berada di bawah. Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Nabi berkata kepada pedagang tersebut, siapa yang berbuat curang, siapa yang berbuat khianat, maka bukan termasuk golonganku. Maka banyak sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman kita, ya. Pedagang-pedagang yang berbuat curang, bahkan tidak ragu untuk bersumpah, demi Allah ini madu Yaman, demi Allah ini madu Kalimantan, demi Allah ini madu hutan. Ya, 1%, 2%, 3%, sisanya campuran. Demi Allah ini kurma Madinah, demi Allah ini kurma Qasim. Ya, 5%, 10%, sisanya kurma yang lain. Apalagi di zaman kita berdagang di marketplace, ya. Di foto bagus, deskripsi bagus, tapi saat datang, paling dia akan ridho dengan barang ini, nggak akan dikembalikan. Habisin stok dulu aja nih yang jelek, dikirimlah barang yang jelek. Amanah jauh dari amanah. Justru ini perbuatan apa? Khianat. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berlaku curang, siapa yang berlaku khianat, bukan termasuk golonganku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jika ingin berlaku amanah, tidak ada hal lain yang akan mendorong dia untuk amanah kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di masa Umar bin Khattab seperti biasa dia selalu belusukan, mengecek keadaan masyarakat. Jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang terzalimi. Kemudian diceritakan pada saat itu ada seorang wanita dengan ibunya, seorang penjual susu. Di malam hari seperti biasa dibagi-bagikanlah susu ini kepada beberapa tong. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, ya binti, subbilah halma, tuangkan air, tambahkan air. Biar apa? Biar untungnya lebih. Yang tadinya 1 tong bisa jadi 1,5 tong. Yang tadinya 2 tong bisa lebih. Tapi wanita ini mengatakan apa? Wahai ibuku,
Bukankah ini dilarang oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin? Lalu kata ibunya, wahai anakku, Umar bin Khattab tidak tahu. Tapi balasan seorang wanita ini, wanita yang salihah, dia mengatakan apa? Dia mengatakan satu perkataan yang seharusnya perkataan itu melekat pada diri kita semua. Dia mengatakan, fa inna robba Umar ya'rifu. Fa inna Rabba Umar ya'rifu. Sesungguhnya Tuhan Umar, sesungguhnya Rabbnya Umar mengetahui. Inilah kemurnian hati yang dimiliki seorang mukmin yang hakiki. Kemurnian iman yang mendorongnya pada setiap akhlak yang baik. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ya, suatu hari beliau adalah penulis hadis. Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah, ya. Beliau bermaksud safar ke suatu negeri, ingin menulis hadis. Tapi saat ingin menulis hadis, pulpenanya rusak. Akhirnya minjem ke temannya, lalu dia menulis hadis sampai beres. Kemudian dia beres-beres pulang. Di tengah perjalanan, udah mau dekat ke daerah apa? Tempat dia tinggal. Dia ingat, wah, pulpennya apa? Pulpennya belum dikembalikan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Lanjut, sepele pulpen. Paling dia juga bisa beli lagi. Apakah itu yang dilakukan Abdullah bin Mubarak? Tidak. Kembali lagi ke tempat dia mengambil hadis, padahal sangat jauh. Itulah yang dilakukan oleh seseorang yang tahu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha waffaqahu Allahu lil ada. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan pinjamankah, dengan jual belikah, atau nemu barang orangkah di jalan, kemudian dia berniat untuk mengembalikannya, maka akan Allah beri taufik untuk mengembalikan tersebut. Untuk mengembalikan apa? Barang tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil barang orang lain, meminjam barang orang lain, kemudian dia tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikannya, maka akan Allah celakakan dia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panutan kita dalam amanah pertama adalah para nabi. Nabi Muhammad SAW jelas, itu panutan kita. Di antara lain adalah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisah beliau alaihissalam dengan dua orang wanita yang memintanya bantuan untuk memberi minum hewan ternaknya. Nabi Musa alaihissalam, ya, memberikan bantuan kepada dua perempuan tadi, ya, untuk mengambilkan air lalu memberikan air tersebut kepada hewan ternaknya. Nabi Musa alaihissalam tidak meminta apapun, bahkan dia tidak berbicara sedikit pun demi menjaga amanah kehormatan wanita tersebut. Bahkan diceritakan tatkala dia ingin menuju kepada rumah orang tua wanita tersebut karena dipanggil, Nabi Musa berjalan di depan wanita tersebut dan mengatakan, kalau belok lempar batu agar saya tahu beloknya kemana. Kalau ke kanan lempar ke kanan, kalau ke kiri lempar ke kiri. Ini bagian dari apa? Hifdzul amanah. Amanah dalam kehormatan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah adalah salah satu hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah. Amanah sebagai orang tua. Bagaimana amanah sebagai orang tua? Menjaga keluarga dari berbuat kemaksiatan. Memastikan makanan yang masuk ke perut mereka adalah dari harta yang halal.
Itu bagian dari amanah. Dan dikhawatirkan orang yang tidak memiliki sifat amanah ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang banyak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari kita yang pernah memegang urusan orang lain sebagai bos, sebagai orang tua, lalu pernah melakukan kezaliman, maka mintalah kepada mereka kehalalan pada hari ini sebelum semuanya tidak ada yang bisa kita pintai pertolongan di hari kiamat nanti. Tidak anak kita, tidak orang tua kita, bahkan harta kita tidak bermanfaat kalau kita sudah punya kezaliman kepada orang lain. Amanah tidak hanya pada urusan harta, tapi juga amanah dalam jujurnya ataupun dustanya kita dalam berbicara. Amanah saat kita mendengarkan berita, dan amanah tersampaikannya berita tersebut dengan baik tanpa ada tambahan. Itu juga bagian dari amanah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia ini, itu sifat amanah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat saghiruhum wa kabiruhum dzukurahum wa unsahum. Allahumma inni as'aluka al khaira ajilihi wa ajilih. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih. Allahumma tsabbit aqdamal muslimin. Allahumma tsabbit aqdamal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.